Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Guru Berbagi. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Untuk kali ini adalah bagian yang kedua. Dan untuk materi ini dapat digunakan untuk siswa MTS, SMP maupun sederajat. Nah, namun sebelum masuk ke dalam materi, kami ingatkan kembali untuk selalu menerapkan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga adalah mencuci tangan. Bersama-sama kita melawan COVID-19. Nah, untuk kesempatan kali ini masih dengan materi tentang tumbuhan, karena materi sebelumnya adalah tentang vegetatif buatan, maka untuk kali ini masih tetap dengan materi vegetatif atau aseksual pada tumbuhan Angiospermae. Nah, melalui reproduksi vegetatif, individu baru yang terjadi berasal dari satu sel induk atau individu baru terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau peleburan dua sel. Nah, reproduksi vegetatif atau disebut aseksual merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Nah, untuk reproduksi vegetatif aseksual terbagi atas vegetatif alami. Untuk vegetatif alami ada di bagian pertama, sudah kita bahas. Dan untuk kali ini yang akan kita bahas adalah vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan ini biasa dengan bantuan manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat proses pembuahan atau mempercepat reproduksi dari tanaman tersebut. Nah, vegetatif buatan ini terdiri atas apa saja? Kita simak satu persatu. Yang pertama itu adalah ada stek batang. Nah, itu ada contohnya gambarnya. Kemudian yang kedua ada mencangkok. Nah, yang ketiga ada merunduk. Nah, dan yang keempat ada okulasi. Dan yang kelima mengenten atau disambung. Nah, setelah kita memahami kelima vegetatif buatan tersebut, kali ini akan kita bahas satu per satu atau proses dari cara membuat vegetatif buatan tersebut. Yang pertama adalah stek batang. Stek batang merupakan menanam potongan atau helai daun. Nah, langkah-langkah stek batang adalah yang pertama, pilih induk atau pohon yang unggul dan sudah berbuah jika penyetekan dilakukan pada tanaman buah. Untuk tahap kedua, pilihlah batang yang sudah memiliki kayu atau keras dengan ukuran tergantung pada jenis tanaman, tapi umumnya sebesar jari. Untuk yang ketiga, potong secara miring, baik bagian pangkal ataupun ujungnya dengan panjang 10 cm. Untuk yang keempat, berilah perangsang akar pada bagian pangkal. Dan yang kelima, tancap pada media yang sudah disiapkan. Saat memasukkan dalam media, sebaiknya hati-hati jangan sampai batang stek rusak. Dan yang terakhir atau yang keenam, cek tanaman jika sudah berakar dan tumbuh daun baru. Nah, untuk yang kedua adalah masih tetap dengan vegetatif buatan. Yang kedua adalah mencangkok. Mencangkok adalah membuat akar baru pada bagian batang. Nah, langkah-langkah mencangkok adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat keratan melingkar pada cabang yang telah ditentukan. Jarak antara keratan kurang lebih 5-10 cm. Cabang tanaman yang dapat dikerat adalah di bawah kuncup daun. Untuk bagian kedua, mengupas kulit batang dan membersihkan kambium. Bersihkan lapisan kambiumnya dengan cara dikerok. Setelah bersih, biarkan sampai kering. Untuk yang ketiga, membungkus atau menutup cangkokan dengan tanah yang telah diberi pupuk.
Kemudian bungkus atau dibalut dengan sabut kelapa atau plastik. Nah, yang keempat, jangan lupa disiram dengan air. Untuk yang kelima, jika cangkokan sudah berakar cukup banyak, cangkokan sudah bisa dipotong dan ditanam di tempat yang subur. Nah, itulah langkah-langkah untuk mencangkok. Mungkin cukup jelas ya. Nanti bisa dicoba di rumah, dipraktekkan. Nah, untuk mencangkok ini biasanya bisa tanaman jeruk, tanaman jambu, tanaman mangga, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah masih dengan vegetatif buatan. Yang ketiga adalah merunduk. Nah, merunduk merupakan membengkokkan sebagian batang atau ranting dan memendamkan ke dalam tanah. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah pilih batang tanaman yang sudah tua, kuat, dan panjang. Nah, yang kedua adalah kerat bagian kulit batangnya seperti pada mencangkok. Nah, yang ketiga, membengkokkan batang tanaman dengan sedikit dari bagian tengahnya menyentuh tanah. Dan yang keempat bagaimana? Tahan batang tanaman tadi dengan cara mengubur bagian batang yang menyentuh tanah dan di atas diberi pemberat. Kemudian yang kelima, biarkan selama beberapa hari sambil menyiram gundukan tanah tersebut setiap hari. Nah, kemudian yang keenam, setelah akar dari bagian tengah batang tadi muncul, pisahkan tanaman baru dari tanaman induk dengan memotong batang tanaman baru bagian bawah. Dan yang ketujuh, tanaman baru siap untuk dipindahkan ke media tanam yang lebih luas. Nah, untuk selanjutnya, okulasi. Nah, apa itu okulasi? Menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, sayat batang bagian bawah. Kemudian yang kedua, mata tunas pada cabang disayat bersama sebagian kayunya dari arah bawah ke atas sepanjang 2 cm. Kemudian bagian kayu dikelupas. Yang ketiga, mata tunas ditempelkan atau disisipkan pada celah sayatan batang bawah hingga benar-benar menyatu. Untuk yang keempat, pada bidang tempelan atau okulasi dibalut dengan plastik bersih mulai dari tempelan bawah sampai ke atas dan berakhir di bawah lagi. Untuk yang kelima, buka pembalut plastik setelah 4-6 minggu. Jika mata tempel menyatu dan berwarna hijau segar berarti okulasi berhasil. Nah, untuk menempel atau okulasi ini biasa pada tanaman jeruk, mangga, ataupun apel seperti itu ya. Untuk selanjutnya masih vegetatif buatan. Yang kelima adalah mengenten atau disambung. Nah, ini ada contoh gambarnya. Mengenten atau disambung merupakan menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda sehingga diperoleh tanaman baru. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, potong tunas atau pucuk tanaman dengan panjang kurang lebih 5 cm. Bentuklah ujung tunas yang dipotong menyerong ke kiri ke kanan berbentuk V tapi terbalik agar dapat diselipkan secara tepat pada batang bawah. Kemudian yang kedua, potong pula tunas tanaman yang akan ditempel. Ujung yang akan ditempel atau calon batang bawah dipotong berbentuk huruf V. Ketiga, ikat tempelan tadi dengan tali rafia. Hindari tunas patah ya, agar menyambungnya tidak gagal. Yang keempat, bungkus sambungan dengan kertas untuk menghindari sinar matahari langsung. Usahakan sambungan jangan terkena air dan bagian tengahnya longgar agar tunas tidak terganggu. Kemudian yang kelima, untuk mengurangi penguapan dan mempercepat tumbuhnya tunas, sisakan 2-4 helai daun pada batas atas dan potong daun tersebut menjadi setengahnya atau pangkas semua daun. Dan yang keenam, setelah kira-kira 2 minggu, kemudian periksalah
Apabila daun tampak segar, berarti mengenten berhasil. Apabila daun layu atau membusuk, berarti mengenten gagal dan perlu diulang kembali. Nah, demikianlah materi dari vegetatif buatan. Jadi ada beberapa contoh vegetatif buatan, semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat dan dapat dipraktekkan di rumah. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah generatif atau seksual pada Angiospermae. Kalau vegetatif tadi adalah prosesnya tidak dengan cara peleburan dua sel kelamin, kalau generatif nanti sekilas adalah harus ada peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, alat reproduksinya apa? Di sini ada contohnya. Di situ adalah ada bunga. Nah, tentunya ada benang sari dan putik. Itu adalah sel kelamin yang ada di tanaman. Nah, sekilas saja untuk generatif atau seksual nanti dapat dilihat pada bagian yang ketiga. Nah, jadi cukup sekian untuk materi kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe. Nah, jadi untuk hari ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru berbagi.